Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas manajemen A akan memaparkan materi tentang manajemen kewirausahaan agribisnis. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Hendra Saputra selaku dosen pengampu di mata kuliah manajemen agribisnis ini. Apa sih imbalan berwirausaha? Menurut Nawawi, imbalan adalah usaha menumbuhkan perasaan diterima atau diakui di lingkungan kerja yang menyentuh aspek kompensasi dan aspek hubungan antara para pekerja yang satu dengan yang lainnya. Imbalan yang didapat dari berwirausaha dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori dasar, yaitu laba, kebebasan, dan kepuasan dalam menjalani. Tantangan dalam berwirausaha. Memulai dan mengoperasikan bisnis sendiri membutuhkan kerja keras, menyita banyak waktu dan membutuhkan kekuatan emosi. Kemungkinan gagal dalam bisnis adalah ancaman yang selalu ada bagi wirausaha. Tidak ada jaminan kesuksesan. Wirausaha harus menerima berbagai risiko hubungan dengan kegagalan bisnis. Tantangan berupa kerja keras, tekanan emosional, serta risiko meminta tingkat komitmen dan pengorbanan jika kita mengharapkan mendapatkan keuntungan. 4 langkah memulai usaha. 1. Menentukan tujuan usaha. Hal pertama dalam melakukan usaha yang harus Anda persiapkan yakni Anda harus mengetahui bidang usaha apa yang akan Anda jalani. Tentunya sebelum menentukan hal tersebut Anda seharusnya melakukan survei pasar terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan target sasaran pasar. Setelah tujuan dari usaha ditentukan, maka Anda wajib menentukan target pasar atau sasaran konsumen dalam usaha tersebut. Hal ini akan menentukan kesuksesan penjualan produk Anda di pasaran nantinya. Yang ketiga, membuat rancangan terkait semua sektor usaha. Selanjutnya, sebagai seorang wirausaha yang baru, Anda juga harus membuat perencanaan usaha Anda secara rinci dan jelas. Dan yang terakhir, mempersiapkan modal. Untuk tahap awal memulai usaha yang terakhir yakni mempersiapkan modal berdasarkan perencanaan yang telah Anda buat. Tanpa modal awal atau biaya, usaha Anda tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Slide ini ada pembahasan tentang studi kasus yang berjudul Perilaku Kewirausahaan Petani Mangga dalam Sistem Agribisnis di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Tuntutan akan kualitas dan juga kontinuitas produk tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan bagi petani mangga untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pasar menjadi acuan utama bagi seorang wirausaha dalam menjalankan usaha. Tujuan seseorang untuk berwirausaha tentunya untuk memperoleh keuntungan dan usahanya dapat berkembang, sehingga dapat memberikan kepastian masa depan bagi pelaku wirausaha. Dalam perjalanannya, seorang wirausaha tentu tidak lepas dari tantangan dan hambatan dalam aktivitas usaha yang dilakukannya. Perilaku kewirausahaan petani mangga dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang ada dapat positif ataupun sebaliknya. Perilaku kewirausahaan petani dilihat dari tingkat pendidikan petani. Manajemen usaha dilihat dari aspek sistem agribisnis, orientasi pasar, inovasi, dan kolaborasi usaha. Secara umum petani mangga di Kabupaten Majalengka adalah petani semi komersial. Mereka masih menjalankan usaha taninya secara konvensional, berorientasi pada pendapatan, menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, belum menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Petani melakukan kolaborasi dengan petani mangga lainnya dalam aspek produksi, namun belum dilakukan dalam hal pasar. Keterbatasan petani dalam aspek modal, akses pasar, dan pengetahuan nampaknya menjadi hambatan bagi petani untuk dapat mengembangkan usahanya. Untuk hasil dan pembahasan, di mana sebelumnya kita tahu kalau penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi belum dapat diterapkan karena petani belum berani untuk berinvestasi untuk pengembangan usahanya. Petani lebih memilih untuk mengurangi resiko usaha walaupun hasilnya pun sebanding dengan pengorbanannya tersebut. Inovasi kelembagaan dan peran serta akademisi serta pemerintah tampaknya sangat dibutuhkan oleh petani mangga dalam hal pengembangan usaha. Nggak hanya memberikan bantuan fasilitas dan juga modal, namun yang lebih penting adalah memberikan pemahaman kepada petani bahwa segala keterbatasan tersebut dapat ditanggulangi dengan cara bersama-sama dalam suatu ekosistem usaha yang kondusif. Peran akademisi dalam hal ini tentunya sebagai pendamping bagi petani dan secara bersama-sama saling memperkuat satu sama lain. Penguatan kelembagaan pelaku usaha mangga sebagai salah satu kesatuan rantai pasok juga perlu dibangun sehingga ada keterbukaan di antara petani, pedagang pengumpul, bandar, dan juga pasar modern.
di mana perilaku kewirausahaan yang positif tersebut tentunya perlu dibangun secara bersama-sama sehingga petani mangga dapat terus mengembangkan usahanya agar tingkat kesejahteraan petani mangga dapat meningkat. Setelah memaparkan materi, kami akan membacakan kesimpulan, yaitu usaha di bidang agribisnis memang banyak digemari dan diusahakan mengingat bahwa usaha di bidang agribisnis tergolong ke dalam usaha yang menjanjikan. Beberapa sektor usaha di bidang agribisnis yang layak untuk diusahakan yaitu kehutanan dan perikanan. Banyak usaha yang dapat diusahakan di bidang kehutanan dan perikanan. Banyak sekali potensi usaha baik di bidang kehutanan dan perikanan yang dapat diusahakan. Usaha di bidang kehutanan sangat berpotensi untuk diusahakan mengingat bahwa Indonesia memiliki banyak hutan dan merupakan salah satu paru-paru dunia. Begitu pula dengan sektor usaha perikanan karena Indonesia merupakan negara maritim yang dikelilingi oleh laut. Usaha agribisnis di bidang perikanan sangat berpotensi baik di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan perikanan maupun pemasaran perikanan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.